Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dari Sabang sampai Merauke, selamat berjumpa kembali dengan Insan Dongeng. Pada kesempatan ini akan melanjutkan roman klasik Salah Pilih bagian ke-13. Selamat mendengarkan. Jadi saya tak usah berbelanja, tak usah memikirkan rumah tangga saya? Iya, tidak perlu. Kalau begitu, enak betul jadi laki-laki, jadi suami, tak usah menghiraukan kewajiban sebagai tumpangan, junjungan. Apa sebab maka timbul keadaan serupa itu? Hal itu tidak jauh daripada adat kebiasaan, adat yang telah menjadi hukum tiada tertulis di alam kita ini. Yang berkuasa di dalam rumah tangga ialah bangsa perempuan. Jadi pihak perempuan harus menanggung segala-galanya. Itu sebabnya kita harus mencari istri di dalam lingkungan orang kaya. Sultan tidak mencahari lagi, melainkan dicahari dan dikehendaki orang. Jadi laki-laki sebagai bapak kuda saja? Tidak sekasar itu, tetapi memang karena bersangkut pula dengan kekurangan laki-laki di kampung ini. Siapa melalah, siapa patah. Kalau tidak mau berbuat demikian, tak dapat tidak banyak gadis yang akan tinggal gadis selama-lamanya, dan janda takkan mungkin mendapat suami pula kalau tak mau bermadu. Padahal perempuan yang tiada bersuami itu derajatnya kurang di mata orang. Jadi supaya mulia di mata orang, perempuan harus bersuami, asal bersuami saja. Ya, agar terjauh daripada nama cela dan aib. Kalau diteruskan adat kebiasaan yang tiada berdasarkan hak dan kewajiban, nikah kawin yang sebenarnya, saya rasa takkan mungkin negeri kita terlepas dari aib itu. Malah bertambah banyak janda dan perbuatan jahat. Pada pendapat saya, jalan yang baik ditempuh ialah menyerahkan anak-anak perempuan ke sekolah, mengajar mereka itu supaya pandai bekerja dan tahu mencari rezeki sendiri, tahu pula menjaga kehormatan serta kesopanan diri. Jangan sekadar dipingit jadi bunga kembang saja, kalau sudah layu dibuangkan. Melaratnya adat demikian, anak-anak tidak terpelihara, melainkan terlantar dan sia-sia. Jadi beban ibu bertambah berat, masyarakat tiada sentosa, apalagi karena laki-laki dimuliakan serupa itu. Mereka itu akan berbini antara sebentar. Ya, tapi anak-anak itu ada bermama, dan mama itu ada pula beranak, bertanggung jawab pula menurut agama, bukan? Anaknya itu tanggungan mamanya. Jadi sama saja, sama-sama bertanggungan. Meskipun ia tidak menanggung anaknya, tapi ia harus menanggung kemenakannya. Malah kadang-kadang lebih banyak kemenakan itu daripada anak sendiri. Sebab saudaranya yang perempuan mungkin ada 2-3 orang. Kalau masing-masing beranak 2-3 orang pula, alangkah banyaknya dan beratnya tanggungan si mama itu. Tetapi kalau ia hanya menanggung anaknya sendiri, tiada berat benar, kecuali kalau ia berbini 3-4 orang, dan tiap-tiap bini itu beranak 3-4 orang pula. Jadi cara itu berlingkar-lingkar, tidak berkeputusan. Padahal cinta kepada anak kandung tentu lebih besar daripada cinta kepada anak orang lain. Tidak, saya tidak dapat lagi melihat kebesaran, kemuliaan, kebaikan dan kelokan adat menggeser-geser kewajiban itu. Sebab akan tetap tanggungan bapak, istri tanggungan suami, tak dapat dipendar-pendarkan. Oleh sebab itu, maaf jika saya katakan bahwa saya tidak dapat menerima permintaan itu, tak sanggup. Meskipun memang saya tiada berpencaharian cukup, karena saya sebagai orang makan gaji yang lain-lain juga, tiada luput daripada kenyataan, habis bulan, habis gaji. Malah kadang-kadang jangankan menambah, selalu mengurangi atau menyusuti harta pusaka. Tetapi saya tetap berpendirian bahwa nikah kawin tidak boleh dipermain-mainkan. Mentang-mentang istri kaya, awak akan makan kenyang dan tidur nyenyak saja di rumahnya. Mungkin mula-mula kita disenangkan orang saja demikian. Tapi kalau orang telah mulai jemu, wahai celaan dan ceracaan kepada laki-laki serupa itu,
Selalu saya dengar dengan telinga saya sendiri. Engkau bukan dari orang lain, malah dari pihak keluarga almarhumah istri saya sendiri juga. Sekalipun saya tidak pernah melalaikan kewajiban saya sebagai suami, tidak menumpang di rumah mentua. Oleh sebab itu, jika saya akan beristri pula, haruslah saya pikirkan benar dahulu melarat dan manfaatnya. Apalagi engkau harus ingat, istri saya baru meninggal, belum kering lagi tanah kuburannya, jadi belum patut lagi saya memikirkan gantinya. Maaf, kami dengan Sultan tidak berbaik dengan dia. Dimisalkan benar pendengaranku itu, tapi saya sebagai manusia harus memelihara kehormatan diri saya. Sultan, jangan abaikan bahagia. Lain daripada itu, ada lagi suatu hal yang harus saya tegaskan kepada engkau. Moga-moga engkau tidak salah mengerti, tidak salah sangka terhadap kepada saya ini, yaitu saya bercita-cita kalau ditakdirkan Tuhan berbini pula, hendak kawin dengan seorang perempuan yang berhajatkan bantuan daripada saya, dan kami harus bercinta-cintaan. Begitu Asri menolak permintaan orang, sungguh pun demikian, ia tiada luput juga daripada cumbu-cumbu dan anjuran. Ya, anjuran, akan tetapi anjuran yang dikehendakinya tiada pernah didengarnya, yaitu supaya ia kawin dengan Asnah saja. Tidak, rupanya tidak seorang jua daripada kaumnya, kecuali Ibu Liah yang berpikir sampai ke sana. Istimewa anggota kaum yang agak berpengaruh dalam adat dan pergaulan, tidak sedikit jua membayang-bayangkan jalan kejuruan cita-citanya dan keinginannya itu. Sekalian mereka itu hanyalah melayangkan mata kepada gadis atau perempuan lain yang tidak sesuku dengan dia. Asri gelisah dan marah juga. Pada suatu hari ketika penghulu kaumnya mendatangkan seorang gadis jelita, kaya dan terpelajar, ia pun berkata dengan terus terang bahwa ia takkan kawin kalau tidak dengan Asnah. Bukan alang kepalang terperanjat penghulu itu mendengar pengakuan yang ganjil itu. Apa? Katanya. Sultan anak orang baik-baik, anak kepala negeri dan penghulu andika yang terhormat, dan keturunan orang besar-besar dalam negeri ini akan melanggar adat lama pusaka usang. Tidak tahukah Sultan bahwa orang sesuku itu seketurunan tidak boleh kawin mengawini, mereka itu bersaudara? Tahu, malah bukan orang sesuku saja, tapi sekalian umat manusia pun saya ketahui keturunan, sama-sama cucu Nabi Adam dan bersaudara juga. Akan tetapi menurut syarak atau agama kita, agama Islam, orang sesuku itu boleh kawin mengawini, tiada terlarang, bukan? Dalam hal itu, persaudaraan orang sesuku atau sepesukuan lebih rapat dan erat. Laki-laki dan perempuan sepesukuan itu selubang bak tebu, searai bak pinang. Mereka itu seutang sepembayaran, sepiutang sepenerimaan, dan sehina semalu. Mana boleh laki-laki dan perempuan yang demikian diperkawinkan? Menurut syarak boleh, kata Sultan tadi. Jangan Sultan lupa bahwa syarak itu bersendi adat. Kalau bertentangan dengan adat kebiasaan, tak mungkin syarak dijalankan di negeri ini. Kalau begitu, maaf kalau saya katakan bahwa orang kita belum berdiri tegak dengan yakin di atas agama Islam, belum berpegang teguh pada ajaran agama Tuhan itu. Tandanya engkau sendiri pun masih menguatkan tafsiran pepatah adat lama yang telah usang atau lapuk. Padahal menurut pepatah adat sekarang, yaitu sejak agama dipelajari baik-baik, bukan syarak yang bersendi adat, melainkan adat itulah yang disendikan kepada syarak, dan syarat itu tetap bersendi kitabullah. Sekalipun demikian Sultan, sekalipun kitabullah atau Al-Quran dan hadis telah dipelajari dan diimani serta diamalkan orang kita, barangkali lebih baik daripada di tempat lain-lain. Namun adat kita itu masih berkuasa dalam pergaulan hidup dan masyarakat kita. Jadi kehendak Sultan yang sumbang itu tidak dapat saya perkenankan. Sekali lagi maaf, engkau, jika filsafat hidup menurut adat yang masih berkuasa itu saya bantah.
Pertama, karena agama tidak boleh dipermain-mainkan, lebih-lebih apabila rukun syaratnya memang sudah diketahui dan diamalkan. Adat melarang laki-laki dan perempuan sesuku kawin, padahal agama membolehkan. Lagi pula, lupakah engkau bahwa Tuhan mengadakan jodoh perempuan bagimu laki-laki daripada dirimu laki-laki juga? Dengan demikian, tidak melanggar agamakah kiranya jika perjodohan mereka yang berdiri di dalam garis agama itu dialangi dengan peraturan adat yang sempit? Yang dipersempit dengan kebiasaan itu. Kedua, tentang petitih adat, orang sesuku itu seutang sepembayaran dan sepi utang sepenerimaan, sungguh bagus bunyinya. Ya, cara serupa itu mungkin hanya baik jalannya pada masa dahulu ketika manusia Minangkabau belum berkembang biak, ketika jalan pikiran orang terbatas sekali, ya ketika orang belum teliti mencari kebenaran. Tetapi dalam zaman sekarang ini tidak mungkin begitu lagi. Saya tidak yakin bahwa si Badu misalnya akan sukarela membayar utang si Ahmad hanya karena kedua mereka itu sesuku, dan hati saya pun ragu-ragu akan membenarkan bahwa si Daud akan ikhlas saja membiarkan si Allah menerima piutangnya hanya karena alasan seperti pada diri si Ahmad dan si Badu itu. Tidak engku. Zaman sudah beralih, musim sudah bertukar, suasana dan jiwa masyarakat masa kini sudah berubah. Sebab itu apa salahnya jika adat itu, yakni perbuatan manusia dengan manusia dan untuk manusia juga, apa salahnya jika adat itu disesuaikan dengan kemajuan zaman atau masa itu? Sebab manusia kini sudah banyak mempergunakan akal dan pikiran serta keyakinan beragama, bukan perasaan saja, untuk kebaikan dan keselamatan hidupnya dan masyarakatnya, nusa dan bangsanya. Jadi bukan untuk hidup di dunia saja, melainkan untuk di akhirat juga. Manusia sudah kritis, tidak mau lagi dibungkus-bungkuskan saja dalam segala hal dan perbuatan. Istimewa orang muda-muda, bujang dan gadis dalam perkawinan. Engku penglihatan mata dan pertalian batin, ya cita-cita dan cinta kasih sudah memengaruhi sukma mereka itu. Sebab itu, apabila dibiarkan mereka itu memilih, jangan dipilihkan saja teman hidupnya, niscaya rumah tangganya akan aman, selamat dan sentosa, malah akan berbahagia keduanya. Dibiarkan? Iya, dengan pengertian tidak dialangi, melainkan dipimpin baik-baik dan bijaksana. Saya pikir peristiwa demikian tidak salah, tidak mengurangi kekuasaan ibu, bapak, mama dan sanak saudaranya, tidak bertentangan dengan adat dan agama, bahkan sesuai dengan kenyataan dan berkehendak adat sendiri, yaitu sebagaimana engkau ajarkan kepada kami, anak buah engkau. Sekali air bah, sekali tepian berkisar, sekali tahun beredar, sekali musim bertukar. Dan lagi, usang-usang kalau telah usang diganti, diperbaiki, dan lapuk-lapuk kalau telah lapuk dikajang, ditunjang. Datuk bendara tepekur, tetapi segera mengangkatkan kepala pula dan memandang kepada Asri tenang-tenang. Dan tiba-tiba ia pun berkata dengan gembira, dibiarkan anak-anak muda memilih. Kata Sultan, pilihan Sultan sendiri bagaimana hasilnya? Baik sekali, bukan? Asri merasa tepat kena pukul, merah mukanya dan naik darahnya. Untung ia dapat menahan hati lalu menjawab dengan sabar dan halus, pilihan saya dahulu itu sungguh salah, engkau Datuk. Kurang hati-hati. Lain tidak karena terdorong oleh rasa hormat kepada adat kebiasaan kita juga, yaitu mata harus mula-mula diarahkan kepada keturunan dan kekayaan si gadis. Betul hanya karena pengaruh adat itu, engkau. Padahal cita-cita perkawinan tidak demikian. Jadi saya akui bahwa saya ketika itu memang kurang insaf, tidak teliti, sehingga timbul sesal. Ya mungkin juga sebab saya kurang mendapat pimpinan. Maaf, tetapi kesalahan itu sudah menjadi pengajaran kepada saya hingga ini ke atas. Sudah nyata kepada saya bahwasanya dalam hal memilih sesuatu, bukannya kepada kulitnya pandang harus ditukikan dengan hemat cermat, melainkan terutama sekali kepada isinya. Agak merah sekarang air muka penghulu itu karena ia merasa kena sindiran halus daripada anak buahnya
Ia pun berkata dengan keras, akan tetapi niat Sultan hendak kawin dengan Asnah berdasarkan rasa cinta. Oleh karena dia, kata Sultan, cuman seorang saudara angkat saja. Bukanlah niat sedemikian menunjukkan alamat atau tanda Sultan masih belum insaf, tidak berhati-hati, melainkan Sultan memperbesar kesalahan jua. Tidak, sebab dia memang cuma saudara angkat sesuku saja kepada saya. Apalagi sudah berulang-ulang saya kemukakan bahwa adat perkawinan yang engkau pertahankan itu hanyalah kebiasaan dalam satu-satu negeri saja, atau boleh dikatakan hanyalah adat istiadat biasa saja, masih jauh daripada tingkat adat nan sebenar adat yang tak lapuk oleh hujan dan tidak lekang oleh panas. Sultan Bendahara, ingat, benar demikian bukan? Dan dasar adat Minangkabau yang baik itu akan bertambah baik dan kuat lagi, bahkan niscaya akan sempurna apabila dikunci dengan keyakinan beragama seperti saya sebut tadi engkau. Ingat, kata saya, nama Sultan akan buruk dan buruk selama-lamanya kalau larangan adat itu Sultan langgar, yakni kalau niat dan kehendak yang sumbang itu Sultan teruskan. Dan istimewa pula oleh karena Sultan tidak bersaudara perempuan, siapa lagi yang akan menyambut pusaka rumah gadang ini sepanjang adat kelak? Istri saya itu, jawab Asri kepada Sultan Bendahara. Tidak dibenarkan oleh adat harta pusaka diturunkan kepada istri. Dan harta pencaharian suami istri, pencaharian berdua, tidak jaga. Itu lain, saudara dibagi, sekutu dibelah. Memang akan tetapi harta pusaka turun-temurun. Pusaka tinggi tidak boleh diperbuat demikian. Tidak sekali-kali, tidak. Sultan, jangan Sultan sebut-sebut perkara hendak kawin dengan adik Sultan itu. Lebih baik carikan jodohnya yang sah menurut adat dan syara itu, dan ia pun segera pulang kemari. Tinggal di sini dengan suaminya, dan Sultan lain tidak melainkan harus beristikan perempuan lain, kawin dengan gadis yang saya tunjukkan itu. Jangan tinggal di sini juga seperti dengan Saniah dahulu, sebab tak dibiasakan. Selama ini hal itu saya biarkan saja. Bahkan saya tutup rapat-rapat mulut orang hendak merentang panjang perbuatan Sultan yang di luar adat itu. Tak lain sebabnya karena saya sangat hormat, malu dan segan kepada ibu Sultan almarhumah kakak saya itu. Lebih-lebih sebab saya tidak atau belum putus harap lagi bahwa pada suatu ketika kelak Sultan sendiri akan insaf tentang seluk-beluk masyarakat kita. Karena Sultan sudah berpelajar, akan tetapi saya amat kecewa. Rupanya Sultan seolah-olah tidak mengindahkan akibat pelanggaran adat itu. Meskipun sudah Sultan rasai pahit getirnya. Menurut adat, anak perempuan berkuasa di rumah ibunya apabila ia sudah bersuami. Oleh sebab itu, sebagai istri di rumah ibu Sultan ini pun Saniah merasa berkuasa juga atas keluarga dan harta Sultan, malah terutama atas diri Sultan sendiri. Istimewa pula karena Sultan tidak tahu akan harga mati. Pertama, sebab Sultan Dayus tak mau menceraikan istri durhaka yang telah nyata menyiksa dan merajam jiwa raga Sultan sendiri. Bahkan kedua, sebab menduai dia pun Sultan tidak berani, padahal Sultan telah menyesal. Engkau mah benar bukan? Saya sebut keburukan yang telah lalu itu sekedar penguatkan cita-cita saya, atau sebagai wujud sindiran Sultan tadi itu. Penegaskan pimpinan saya sekarang ini, Sultan Bendahara, tentang gadis itu. Tak sia-sia saya mengemukakan kepada Sultan. Lo rupawan, sopan santun, taat beribadah, boleh dibawa ke tengah. Dan bapaknya saudagar besar di Taifan. Sudah beberapa kali datang kepada saya. Ia berharap-harap benar supaya Sultan dan anjuran dan izin saya sebagai mamak Sultan sepanjang adat suka menjadi menantunya. Tahu senang aja Sultan, katanya.
sebagai biaya perkawinan dan lain-lain ditanggungnya. Malah Sultan akan dibelikannya sebuah rumah batu tempat Sultan bersenang-senang dengan anaknya dan kereta bagi selengkapnya. Hahaha, mengapa tidak otok sedan sekali, ujar Asri dengan geli hatinya, untuk pesiar kemana-mana. Boleh juga, apa saja kehendak Sultan niscaya dipenuhi. Ya, enak benar, akan tetapi tak ada raja yang menolak sembah Sultan. Asri menggelengkan kepalanya, masa mukanya oleh karena rayuan itu semakin bertambah kuat, dan tetap niatnya takkan beristikan siapapun jua kecuali Asnah seorang. Sudah cukup sekali saja berpengalaman pahit karena salah pilih istri yang tidak sehati dengan dia. Takkan mungkin mendatangkan bahagia selamanya. Bahagia kepadanya? Tidak, katanya dengan tegas. Akan tetapi makin lama Asri meranda sedemikian, makin banyaklah godaan didatangkan orang atas dirinya dan sukmanya. Berbagai-bagai jalan dan akal dilakukan orang akan menarik-narik hatinya. Ada yang sengaja memuji-muji tingkah lakunya karena tahu bahwa ia setia kepada istri, hormat kepada perempuan, dan ada pula yang sekadar mengharapkan turunan daripadanya. Sekalian hal itu menambah kusut pikirannya, sehingga ia kalau tidak ke kantor atau memimpin koperasi dan sekolah, tidak mau keluar rumah lagi. Tidak mau berhubungan dengan orang, malah kepada Ibu Mariah dan Asnah hampir ia tidak berkirim-kirim kabar, apalagi berkunjung. Walaupun hatinya memuput hendak melihat wajah gadis itu, hanya kerap kali ia bertekun di meja tulis, memeriksa kemajuan usaha-usaha yang dipercayakan masyarakat itu kepadanya, atau menulis cerita percintaan. Akan tetapi karangan atau tulisan itu tidak pernah selesai. Kebanyakan kertas yang telah penuh ditulisnya segera dirobek-robeknya atau dicampakkannya. Pada itu ia senantiasa mencari daya upaya dan menjalankan ikhtiar. Lama-kelamaan terpikir olehnya bahwa tak mungkin akan aman perasaannya kalau ia masih di kampung. Lebih-lebih ketika menerima sepucuk surat daripada Hasan Basri di Aceh. Sungguh pun surat itu berisi pernyataan turut berduka cita atas kematian istri dan mentuanya. Tanda persahabatan karib, tetapi di dalamnya ada terselip sebuah kalimat yang menyirapkan darahnya. Hasan Basri berkirim salam kepada Asnah, yakni salam dan ucapan yang membayangkan kasih tak putus. Sekonyong dibulatkannya lah pikirannya akan meninggalkan kampung halamannya. Apa boleh buat, katanya, daripada makan hati berulang jantung sebagai ini, lebih baik aku berlarat-larat ke rantau orang. Siapa tahu barangkali negeri lain dapat menyambut nasib dan untung buruku ini. Pada suatu hari Ahad, sepenggalah matahari naik ketika panas mulai agak terik. Jalan raya di muka rumah Ibu Mariah agak ramai dari biasa. Kendaraan, pedati, dan bendi bersilang siur dan sekali-kali disela oleh oto dan kereta angin. Pada hari itu ada pasar yang ramai di Kota Baru, kira-kira 2 atau 3 tonggak di sebelah utara kampung itu. Ibu Mariah duduk di serambi muka rumahnya yang besar itu sambil melihat-lihat ke jalan raya. Rupanya ia hendak ke pasar, sudah siap akan berangkat, hanya sedang menanti-nantikan sebuah kendaraan yang akan ditumpanginya. Sekali-sekali pandangannya itu dialihkan ke tempat yang lebih dekat kepadanya, yaitu kepada seorang anak gadis remaja yang tengah asik menyeka-nyeka dan mengatur-ngaturkan kursi dan meja di serambi itu. Asnah, katanya, adakah engkau mendapat kabar dari Sungai Batang dalam beberapa bulan yang akhir ini? Anak gadis itu mengangkatkan kepalanya, air mukanya yang selalu berseri-seri itu kelihatan agak suram sedikit. Demi didengarnya tak nama negerinya itu, dengan manis ia pun menjawab, ujarnya. Kabar apa gerangan, Bu? Kabar dari keluarga di sana. Heran sekali, semenjak Asri kematian istri tidak pernah lagi datang kemari. Apakah konon sebabnya?
Gadis itu tidak menjawab dengan lekas sebab ingatannya tiba-tiba melayang kepada peristiwa dahulu, yakni kejadian yang menyebabkan dia harus terpisah dari segala sesuatu yang dikasihinya. Ia diantarkan oleh Ibu Liah ke sana, ke rumah Ibu Mariah itu, dan ia pun disambut oleh orang tua itu dengan segala suka hati, lalu dipeliharanya sebagai anaknya sendiri. Bahkan barangkali lebih lagi dari itu, segala kehendaknya dan cita-citanya kepada kebaikan tidak pernah dibatalkan ibu yang baik hati dan dermawan itu. Dan ia pun tidak dibiarkannya berduka cita dan bersedih hati, senantiasa dimanjakannya dan diriangkannya. Dengan segala orang setangganya yang baik-baik pun Asnah diajaknya berkenalan, sehingga ia tak canggung tinggal di situ, apalagi Bayur hanya 5 tonggak jauhnya dari Sungai Batang, atau 2 tonggak dari Maninjau. Jadi Asri lebih dekat kepadanya dewasa itu daripada jika ia masih tinggal di rumah Gadang juga. Dan sekali sepekan orang muda itu pun biasa datang kepadanya, atau jika ia beralangan, dikirimnya surat atau uang akan ganti dirinya sendiri. Di dalam pertemuan atau di dalam surat itu selalu diceritakan oleh Asri kepadanya bahwa ia setiap pulang dari kantor selalu bekerja sampai larut malam untuk dinas dan untuk kepentingan masyarakat. Sedang Saniah kerap kali pergi ke negeri lain daripada itu, sekalian peristiwa yang menyukakan dan meriangkan hati dikabarkannya belaka. Hanya tentang perkara yang merusak binasakan sukma dan bahagianya, hal itu tidak pernah disebut-sebutnya. Sungguh pun demikian Asnah yang telah mengetahui seluruh kebatinan saudara angkatnya itu tidak dapat ditipu dengan riang dan suka pura-pura itu. Ia maklum bahwa penderitaan Asri amat berat adanya. Demikian sebelum malapetaka itu terjadi, tetapi memang sesudah itu telah beberapa bulan kabar tidak, berita pun tidak terdengar dari pihak orang muda itu, sehingga pertanyaan Ibu Mariah itu sudah pada tempatnya benar-benar, dan sungguh karena itu hati Asnah menjadi gelisah dan berdebar-debar pula. Rupanya Ibu Mariah yang budiman itu lekas tahu akan hal sedemikian, insaf sudah terlanjur. Oleh sebab itu ia pun tiada melanjutkan pertanyaan itu lagi, melainkan katanya, "Tapi Asnah, mungkin Asri banyak kerja dan sudah pada suatu waktu niscaya ia kemari juga. Baik-baik di rumah ibu berangkat, itu Bendi sudah datang?" "Baik ibu," sahut gadis itu dengan agak terkejut sekejap saja, sebab segera ia berkata pula dengan riang ke anak-anakan, "Dan beli lemang jagung agak sebatang ya bu?" "Kamu ada-ada saja," sahut Ibu Mariah sambil tersenyum. "Kue-kue hari raya tak terhabiskan, tapi boleh anakku." Ia pun naik ke Bendi diturutkan oleh Asnah dari tangga dengan matanya. Setelah kendaraan itu hilang dari pandangannya, barulah gadis itu meneruskan kerjanya, tetapi tidak lama lekas selesai, dan ia pun segera masuk ke dalam biliknya karena pikirannya tidak dapat lagi ditenangkannya. Sesungguhnya ketika itu masih hari baik, bulan baik, yaitu bulan hari Raya Idul Fitri. Asnah termenung seraya mengernyitkan alisnya sebagai serawut jatuh itu, sebab ia telah teringat oleh masa yang lalu, teringat akan almarhum orang tuanya, teringat akan Ibu Mariati, dan sekalian handai tolanya. Air matanya meleleh di pipinya dengan tidak diketahuinya. Dalam pada itu ia pun terkejut pula sebab mendengar suara orang menyerukan namanya. Dengan segera digosokkan kedua belah matanya, lalu ia pergi ke pintu. Bersambung.